Shalom, jemaat terkasih dalam Kristus. Sepekan kita telah lalui, hari demi hari dengan berbagai pergumulan dan tantangan telah kita hadapi. Tuntunan dan pertolongan, kasih dan kelimpahan berkat-Nya telah kita nikmati. Dan hari ini adalah hari yang telah dikhususkan oleh Tuhan agar kita boleh datang kepada-Nya dalam ibadah minggu biasa, sekaligus untuk memulai hari yang baru dalam pekan ini. Untuk menyambut kehadiran Allah, marilah kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 20 bait pertama dan keempat, O Hari Istirahat. Jemaat Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah pada minggu pagi ini. Kita akan mengawalinya dengan pendasaran ibadah dan salam. Mari kita masuk ke dalam saat hening sejenak. Berlangsungnya ibadah pada minggu pagi ini didasarkan atas firman Tuhan, bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kudus, hari ini kita memasuki minggu biasa. Firman Tuhan yang menjadi tema ibadah ini adalah hidup taat pada peraturan Allah. Nas pembimbing terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sampai selama-lamanya. Hormat dan puji bagi Allah Bapa. Hormat dan puji
Jemaat Tuhan yang kudus, mari kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih sepanjang malam yang telah kami lalui, Tuhan menyertai kami dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan dalam tubuh yang sehat. Dan saat ini kami boleh datang dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kami. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk situasi bangsa yang saat ini kami hadapi. Dengan adanya wabah virus corona, sehingga kami tidak boleh bersama-sama hadir di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah. Namun kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap ibadah kami, dimanapun kami beribadah. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sudrajat Adam yang Tuhan pakai pada hari ini untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu, kuasailah hamba-Mu, agar firman yang disampaikan benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah mampukan setiap kami, untuk kami mampu melakukan firman kebenaran-Mu. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pendamaian, pengakuan dosa, karya Allah yang Maha Agung telah berlangsung di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu dalam ketaatannya mati disalibkan di Bukit Golgota sebagai korban penebusan dan pengampunan dosa seisi dunia. Kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus pada kesempatan yang indah ini, seraya memohon pengampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka oleh terang firman Tuhan yang baru saja kita dengar, marilah kita menghampiri kemurahan-Nya di dalam pengakuan dosa yang kita nyatakan lewat kidung pengakuan kita kepada Tuhan, Allah Bapa yang rahmani dan rahimi. Nyanyian pengakuan Kidung Jemaat 157 bait pertama dan kedua, Insan Tangisi Dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Ia
Marilah kita mengakui dosa ke hadapan Tuhan. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, kami datang dan mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami dan mengubah hidup kami. Dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pengampunan. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada minggu pagi ini terambil dari Mazmur 32 ayat pertama dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikian berita anugerah bagi kita pada minggu pagi ini. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya beritakan kepada setiap saudara yang telah mengakui dosanya di hadapan Allah, serta mencari keselamatannya hanya di dalam Yesus Kristus, dosanya telah diampuni. Berita anugerah kita akan sambut dengan menaikkan pujian sukacita dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan memasuki pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah minggu biasa pada pagi hari ini. Yang pertama dari Mazmur 89, ayatnya yang kedua sampai dengan yang kelima nanti akan dibacakan secara bergantian. Dan pembacaan yang kedua dari Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-12. Serta yang ketiga dari Injil-Injil
Terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami bersyukur kehadirat Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini kami kembali datang memenuhi undangan Tuhan dalam ibadah minggu biasa pada minggu pagi ini, dan sekarang kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam ibadah ini kami akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai tema firman pada minggu pagi ini, hidup taat pada peraturan Allah, biarlah ini boleh menjadi gaya hidup kami ya Tuhan, menjadi ciri hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh tetap taat kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, khususnya bagi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tenangkanlah semua suara-suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan yang ingin kami dengar. Sepanjang pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini kami menyerahkan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mazmur 89 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahta-Mu turun-temurun. Pembacaan yang saya akan bacakan pertama dari Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi, bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh yang membawa kamu kepada pengudusan dosa. Saya ulang lagi, yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pembacaan dari Injil-Injil saya akan membacakan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudaraku dan anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pada minggu pagi ini dalam ibadah minggu biasa ini adalah hidup taat pada peraturan Allah. Jemaat yang saya kasihi, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan baik itu di dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, tentu ada peraturan dan ada norma-norma, ada etika yang harus kita taati. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai jemaat, kalau saya memberikan pelajaran pengakuan iman, nah itu ada pelajaran namanya pelajaran etika. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pada saat ini sebagai gereja, yaitu tubuh Kristus, kita sudah melakukan ibadah secara online itu kurang lebih 3 bulan. Dan sekarang kita akan beralih. Walaupun kondisi boleh dikatakan ini sebetulnya kondisinya masih belum normal berkenaan dengan COVID-19, tapi kita akan masuk kepada suatu tatanan baru yang disebut dengan new normal.
Dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Minggu depan, tadi kita sudah bicara di dalam kemajelisan, kita akan mulai melaksanakan ibadah di gedung gereja. Nah, kalau tadi saya bicara tentang masalah dalam kehidupan ini ada peraturan-peraturan, ada norma-norma yang harus kita lakukan, harus kita ikuti, maka ketika nanti kita akan masuk kepada kondisi, kepada tatanan yang disebut dengan new normal ini, maka hal ini juga akan membawa suatu dampak dan konsekuensi di mana kita harus sungguh-sungguh menerapkan peraturan. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus kita taati. Ada protokol-protokol yang harus kita taati. Dari mulai tempat duduk. Nah, jemaat sekarang belum bisa tahu bagaimana kondisi ruang gereja kita, sudah ditata sedemikian rupa. Kemudian juga kita diminta untuk menggunakan masker, mencuci tangan. Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, saudara, jadi keberhasilan kita di dalam mengatasi COVID-19 ini, nah itu dikembalikan kepada kita. Sekarang kalau kita dengar angka penyebaran masih belum reda. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Karena memang kehidupan yang kita jalani ini dalam era new normal ini, kita kurang disiplin, atau mungkin kita tidak disiplin. Dan kita akan disiplin. Kita akan mengikuti peraturan-peraturan ketika nanti kita akan beribadah bersama di gedung gereja kita. Dan kita terus doakan ini supaya pada akhirnya kerinduan kita untuk bersekutu itu bisa terwujud. Dan kita akan melakukannya mulai minggu depan. Nanti ada pemberitahuan lewat warta jemaat yang harus jemaat simak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai melakukannya, mentaati segala protokol-protokol ini, dimulai dari pribadi kita sendiri. Dari keluarga kita. Artinya dimulai dari rumah, dari pribadi saya, kemudian terus berkembang kepada keluarga. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari dua pembacaan tadi, yaitu dari Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 23 dan Matius 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Dalam pembacaan yang pertama, di sini Rasul Paulus menasihati jemaat Roma. Nasihat yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma adalah agar mereka hidup menurut kehendak Allah. Jadi ini bicara tentang ketaatan. Jadi Paulus mau dalam suratnya dia menyampaikan supaya jemaat di Roma itu hidup menurut kehendak Allah. Dan jemaat di Roma di sini mereka harus menyadari bahwa mereka adalah merupakan hamba Kristus. Sekarang posisi mereka sebagai hamba Kristus. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Jadi dengan demikian mereka harus tahu nih, jemaat di Roma diingatkan lagi. Siapa yang harus mereka ikuti? Mereka menjadi hamba Kristus atau menjadi hamba dosa? Paulus mengingatkan sekarang mereka sudah beralih. Tidak lagi menjadi hamba dosa tetapi menjadi hamba Kristus. Dan di dalam suratnya, di sini Paulus mengingatkan jemaat Roma akan aturan dari Allah. Agar setiap orang yang percaya menyerahkan diri kepada Allah. Ini bisa kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13.
Jadi mereka sekarang menyerahkan diri mereka kepada Allah. Nah, kemudian apa janji Allah kalau mereka menyerahkan hidupnya kepada Allah? Janji Allah bagi mereka yang hidup dalam kebenaran adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan sebaliknya, bagi yang tidak taat, upahnya apa yang kita bisa lihat dalam pembacaan kita? Upahnya apa? Mati. Upahnya maut. Nah, kemudian ketika kita beralih ke pembacaan yang kedua dari Matius pasal yang ke-10 tadi, di sini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada para muridnya dan orang-orang Yahudi. Yang diajarkan, yang disampaikan adalah akan adanya penganiayaan dan juga penderitaan yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari pilihannya untuk mengikut Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal yang tidak bisa kita elakkan, hal yang tidak bisa dielakkan dalam kehidupan kita adalah bahwa kedatangan Yesus itu akan adanya pertentangan. Dalam pembacaan yang kedua tadi, akan terjadi pertentangan antara yang percaya dan yang tidak percaya. Antara gelap dan terang. Ini pertentangan yang terjadi. Sampai hari ini seperti itu. Selalu ada pertentangan. Yang percaya dan yang tidak percaya, dan antara gelap dan terang. Dan ini pasti akan berbeda. Gelap dan terang itu sangat berbeda, sangat bertentangan. Dan rupanya pertentangan ini juga bisa terjadi di dalam keluarga karena pilihan kita. Oleh karena itu, pada bagian ini apa yang mau disampaikan kepada kita? Bahwa orang percaya itu harus memprioritaskan Yesus lebih daripada sanak keluarga. Ini maksud daripada ayat-ayat yang kita baca ini. Kita akan lebih jelas bisa lihat dalam ayat 37 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-38 dalam Matius pasal yang ke-10. Nah, kalau kita bicara hal ini, memang ini tidak mudah. Hal ini sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi kita melihat bahwa Yesus berjanji. Janjinya adalah bahwa pilihan kita itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat atau keluarga Kristen hidup dalam persekutuan dengan Allah. Jadi setiap keluarga itu harus hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dan setiap keluarga juga harus merasakan, apa yang harus kita rasakan? Harus merasakan penyertaan, harus merasakan pertolongan, dan harus merasakan keselamatan dari Allah. Dan setiap jemaat, setiap keluarga Kristen juga mau hidup dalam peraturan Allah. Saya ingin sampaikan, dalam peraturan ini ada dua hal. Yang pertama, senantiasa memperkatakan kebenaran. Saudara, di dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan keluarga Kristen, hendaknya dibangun dengan dasar kasih Kristus. Jadi keluarga harus dibangun dengan dasar kasih Kristus.
Persekutuan harus dibangun dengan dasar kasih Kristus. Ini dasar yang harus kita bangun. Kalau dibangun di atas dasar kasih Kristus, maka dalam situasi kondisi apapun yang dihadapi oleh keluarga kita, maka kita akan tetap mengasihi dia. Kita akan tetap mencintai dia. Nah, saudara, dalam hal ini, setiap anggota di dalamnya itu dapat saling terbuka. Kemudian jujur dan saling mengasihi. Ini hal yang penting. Jadi kalau tadi dasar kita kasih Kristus, maka dalam setiap anggota keluarga itu harus saling terbuka. Jujur dan saling mengasihi. Apa yang diucapkan adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan, bukan kepura-puraan. Berani mengakui kesalahan kalau memang salah. Kalau saya salah, katakanlah memang itu salah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dan firman Tuhan harus selalu tertanam di dalam hati kita untuk diingat, untuk direnungkan, dan untuk dilakukan. Jadi firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati, yang pertama untuk diingat. Kemudian direnungkan. Bukan saja direnungkan, tapi juga dilakukan. Sehingga kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, senantiasa ada dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup kudus. Yang pertama tadi senantiasa memperkatakan kebenaran. Yang kedua adalah hidup kudus. Sebagai orang percaya, maka kita dipanggil untuk hidup kudus. Menjadi hamba Kristus yang senantiasa menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah supaya kita bisa menjadi hamba Kristus dan menyatakan kebenaran dalam hidup kita. Caranya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan juga sebagai penerang di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan keluarga Kristen. Kemudian kalau pada akhirnya kita hidup kudus, maka di sini ada janji Allah bagi kita yang hidup kudus, yaitu hidup kekal bersama Allah. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita semuanya, saya, saudara dan seluruh jemaat sebagai keluarga Kristen dimampukan untuk terus setia melakukan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam saat teduh.
Dan kita akan sambut kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 73, Hai langit, pasanglah telingamu. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekallah kebenarannya. Jemaat Yesus Kristus, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Yesus Kristus, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kudus, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena pada pagi hari ini kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan. Bukan saja kami boleh mendengar, tetapi kami boleh melakukannya. Sehingga kami tetap taat, hidup taat pada peraturan Allah. Khususnya ketika kami menghadapi situasi sulit seperti saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih karena firman-Mu sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Saat ini kami mau bersehati berdoa bagi gereja Tuhan dan perkembangannya. Kami mengucap syukur kalau pada akhirnya kami kembali boleh dipertemukan dalam ibadah di gereja-Mu, di rumah ibadah Tuhan, di tempat ini. Karena selama ini hampir sudah 3 bulan kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, doa kami bersama adalah Tuhan yang akan menolong kami, mengingatkan kami, dan Tuhan juga yang akan menuntun serta memberkati kami semuanya ya Tuhan dalam pelaksanaan ibadah nanti. Sehingga dalam ibadah yang kami mau lakukan, kami juga Tuhan sesuai dengan firman-Mu boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau disiplin, khususnya ketika kami masih menerapkan protokol COVID-19 ini ya Tuhan. Dalam kehidupan di era new normal yang akan kami masuki. Terima kasih Tuhan, yang kami yakini Tuhan menyertai kami, mendahului kami dalam semua rencana yang akan kami lakukan ini. Karena itu persiapkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berikan kesatuan hati kepada setiap jemaat Tuhan dan juga jemaat simpatisan kami yang terus
memperhatikan gerejamu, sekalipun jemaat Tuhan juga sedang menghadapi berbagai kesulitan. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, dan mau menyerahkan untuk semua program dari gerejamu di tempat ini, Tuhan berkati. Demikian juga untuk pemilihan majelis yang sedang berlangsung. Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat dan juga kesiapan bagi setiap jemaat yang akan terpilih nanti untuk periode kemajelisan pada tahun 2001 sampai dengan 2025. Terima kasih Tuhan untuk kesediaan jemaat Tuhan yang boleh mengisi lembar kertas dari yang sudah dibagikan kepada setiap jemaat-Mu. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi semua orang yang memperhatikan gereja-Mu, Tuhan memberkati akan setiap komisi dan semua yang terus tetap setia kepada gereja Tuhan di tempat ini. Kami rindu ketika kami ditemukan nanti, kami boleh melihat bahwa kami juga masih kedapatan setia kepada Tuhan. Sekalipun dalam beberapa waktu ini, kami menghadapi situasi yang tidak menentu ya Tuhan. Mungkin bisa menjadikan kami kondisi ini putus asa, menjadikan kami bimbang, menjadikan kami galau, dan berbagai sikap yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami yakini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami terus berdoa bagi jemaat Tuhan dengan berbagai pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan terus memberkatinya. Dan kami terus berdoa juga bagi pemulihan kehidupan jemaat Tuhan selama menghadapi kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi berbagai pergumulan jemaat Tuhan berkenaan masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup, demikian juga untuk studi mereka, masa depan mereka, kami mempercayakan dan menyerahkan kepada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh dan dalam pemulihan. Kami terus menyerahkan saudara kami ini kepada Tuhan, baik bagi Bapak Janius, Bapak Aris Salim, Bapak Jeffrey, dan saudara kami yang lainnya. Terima kasih Bapak di sorga, demikian juga kami terus berdoa dan bersehati untuk mendukung dalam doa bagi bangsa dan negara kami. Bagi pemulihan ekonomi di Indonesia, oleh karena dampak COVID-19 ini ya Tuhan, berikan hikmat bijaksana kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami dalam mengatasi situasi yang sedang terjadi ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami berdoa untuk aparatur keamanan kami, TNI dan Polri, di dalam menjaga stabilitas dan keamanan di negara Indonesia yang kami kasihi ini. Dan kami terus berdoa juga bagi setiap jemaat Tuhan dalam segala keberadaan mereka. Kami mau lawatan Tuhan atas setiap jemaat Tuhan dan berkati kehidupan mereka. Inilah syafaat yang kami naikkan dan kami mohonkan kehadirat Tuhan. Dan biarlah kami boleh dipertemukan Tuhan pada minggu yang akan datang di dalam ibadah kami di gerejamu di tempat ini. Syafaat ini kami alaskan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa telah mempersembahkan anaknya Yesus Kristus kepada kita. Dia telah menanggung segala sengsara kita. Maka selayaknya lah kita sebagai umat tebusannya untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Kita tahu bahwa semuanya itu berasal daripadanya. Nas persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8.
Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Karena itu pada saat ini kita memuliakan Kristus melalui persembahan syukur kita. Sekaligus kita menaikkan pujian kepadanya melalui PKJ 216 ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, pencipta langit dan bumi, kami senantiasa terus mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai dalam hidup kami. Lebih lagi ya Tuhan, di dalam situasi kondisi seperti ini, Tuhan senantiasa memberkati dalam kehidupan kami melalui berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Oleh karena itu ya Bapa, dengan rasa ungkapan syukur kami pada saat ini kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini berguna untuk pelayanan-pelayanan di gereja kami. Kami terus senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Dan Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Kita sudah mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sekarang saatnya bagi kita untuk diutus menjadi saksi Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian pengutusan kita dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.